itu memang lebih jago. Nah, jadi apa seharusnya pemerintah lakukan? Dengan lapangan pekerjaan spesifik adalah dia membantu agar investasi, izin itu berjalan dengan mudah. Iya kan? Sekarang ke BKPM sibuk dan antara bermain. Saya jujur aja, saya baru buka data di BKPM, itu yang ditahan di OSS banyak banget. Ada ribuan. Itu berapa triliun bertahan karena asal izin aja. Jangan terlalu sibuk mencari validitas Gen Z atau mempropagandakan, membius masyarakat umum nanti tahun 2045 akan Indonesia emas lah. Sementara rejim sekarang kan punya tugas untuk tahun 2024 sampai 2029. Apa yang dilaksanakan? Apa yang dirasakan oleh masyarakat dan Gen Z? Ini penguatan di daerah ini, aparat Pemdanya ini jangan kebanyakan main di kafe, apa keluar negeri ke Swiss. Sebenarnya pejabat yang ke Swiss itu perlu dilacak, dicurigain. Itu kemungkinan sangat besar menyimpan duit itu KPK. KPK, jangan tidur aja nih KPK nih. Pejabat Ya yang udah. ke Swiss tuh Oke. pasti korup tuh. Hai Logikers, selamat bertemu kembali. Kami bersama Dipo, bersama Mas Eko, hendak membicarakan soal ledakan generasi Z. Ini melalang buana ke beberapa negara, sungguh luar biasa. Indonesia menjadi awal dan kemudian berkembang hingga ke Nepal, bahkan Timor Leste ikut memainkan peran yang besar generasi Z. Di samping saya ini ingin saya bertanya kepada pertama Dipo, gimana nih Mas Dipo melihat generasi Z yang luar biasa, dan di Indonesia ada gerakan yang disebut 25, artinya 17 plus 8, dan baru-baru ini dijawab oleh pemerintah 8, 4, dan 5 stimulus. Ini juga merupakan jawaban cepat dari pemerintah. Tapi kita ingin mendengar pandangan Dipo Satria pada saat ini. Apa yang terjadi dengan jawaban stimulus dari pemerintah ini? Silakan. Ya, makasih Bang Jimmy. Jadi mungkin yang pertama memang generasi Z ini ya, paling tidak di Indonesia, memang menghadapi cukup banyak masalah. Yang pertama, memang mereka akan menjadi generasi yang mewarisi hutang yang sangat besar di Indonesia. Ya, mungkin dia tidak bayar langsung, tapi secara ekonomi itu dia berat. Ya kan, karena hutangnya berat, ekonomi juga susah jadi berat. Kedua, mereka memang sangat valid ya aspirasi mereka itu. Mereka ingin transparan, mereka ingin keterbukaan, mereka mau lebih fair, tidak ada kesenjangan sosial. Ya, perlu diingat sekarang ini kalau ngomongin lapangan pekerjaan, pengangguran paling tinggi itu adalah lulusan yang baru lulus kuliah. Jadi dari umur 15 tahun ke 24 tahun. Gitu. Jadi generasi yang kita harapkan menjadi generasi emas yang seharusnya membawa produktivitas kepada ekonomi, mereka tidak bekerja. Mereka tidak bekerja, ya wajar mereka frustasi ya. Mereka sebel mungkin melihat DPR, dia sebel, ya kan. Dan yang kayaknya mungkin Bang Jimmy juga bilang, mereka tidak sabar ya melihat situasi saat ini, karena mereka pengen perubahan. Mereka pengen perubahan nggak 1, 2, makanya misalnya 17, 8 gitu. Karena dia pengen perubahan cepet, semua. Gitu. Dia nggak mau dikit-dikit, dia mau semuanya ganti total. Gitu. Ya kan, wajar karena ya tidak ada pekerjaan ya. Gitu sih Bang. Jadi, apa ya, sangat menarik menurut saya, dia tidak sabar, mereka melalui sosial media, iya kan. Dan juga kayaknya cara mereka mengambil keputusan tuh tidak seperti zaman dulu Bang. Kalau zaman dulu mungkin ada organisasi, ada pemimpin, ya kan. Mereka juga sepertinya kecewa gitu dengan organisasi-organisasi yang mungkin sama ini kurang aktif gitu. Jadi ya mereka jalan sendiri-sendiri, keputusan diambil secara kolektif, ya kan. Jadi kalau dipikir kayak 17-8 itu siapa yang inisiasi, ini siapa, setuju nggak setuju ya itu hasil bersama gitu. Ya kan. Jadi menurut saya sangat menarik, sangat organik, ya kan. Dan kekhawatiran mereka sangat wajar, ya kan. Demo mungkin yang Indonesia gelap, kabur aja dulu, ya kan. Intinya memang masalah, kalau saya sih ngeliatnya masalah ekonomi sih Bang, koreksi pribadi, ya kan. Kesenjangan sosial, itu semua akhirnya memang pada intinya itu sih Bang, kalau saya melihat. Makasih. Jadi kita melihat bahwa persoalan ekonomi inilah yang menjadi sumbu bagi generasi Z untuk selanjutnya berkembang dan merajalela nanti hampir ke seluruh dunia. Dan ini menandakan bahwa
betapa ekonomi ini benar-benar menjadi, katakanlah, fokus utama bagi generasi Z. Dan kedua, kita lihat di Indonesia tadi, kita sebagai catatan, pernah statement dari Menteri bahwa 1 juta, ya kan, sarjana menganggur. Betul. Betul. Dan ada statement juga dari kampanye Wakil Presiden saat itu, Gibran akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja. Jadi ini perlu pemerintah ini menyiapkan 20 juta lapangan kerja, 1 juta untuk sarjana, 19 juta untuk yang dipersiapkan oleh Gibran. Betul. Nah, saya ingin bertanya nih ke Mas Eko, statement 20 juta ini apa bisa dijawab oleh stimulus 84+5 yang baru dikeluarkan oleh Erlangga dan Menteri Keuangan? Silakan Mas Eko. Terima kasih Bang JS. Jadi kita melihat ada termasuknya pemerintahan Prabowo lumayan cepat lah menjawab tuntutan generasi muda. Jadi kemarin juga selain kita memberikan kritik dari gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya bahwa dan kemudian Gen Z sendiri juga sangat aktif sekali seperti yang Bung Dipo ngomong. Ini tidak bisa kita nafikan bahwa perkembangan teknologi demikian luas sehingga koordinasi juga semakin mudah. Termasuk kesadaran bahwa Gen Z ini melihat faktor pemerintahan ini berjalan lambat. Kemarin sebenarnya ada kemarahan yang oleh pemerintah dibilang ada dalang, ternyata sampai sekarang dalangnya nggak jelas. Ya, ini juga pertanyaan, Badan Intelijen ini konsumsi APBN, konsumsi uang rakyat, penghasilan apa kan? Kok dalangnya nggak jelas? Apakah jangan-jangan ini murni kemarahan masyarakat secara umum dan Gen Z juga lihat laju perekonomian semakin tidak terarah, belum ada selama 10 bulan ini kan belum ada stimulus perekonomian, baru dijawab yang tadi oleh Erlangga yang itu kan berdasarkan tuntutan. Semoga menjadi pengetuk pintu buat rejim yang berkuasa. Sudah saatnya bekerja, jangan terlalu sibuk muji diri sendiri, jangan terlalu sibuk mencari validitas Gen Z atau mempropagandakan, membius masyarakat umum nanti tahun 2045 lah akan Indonesia emas lah. Sementara rejim sekarang kan punya tugas untuk tahun 2024 sampai 2029. Apa yang dilaksanakan? Apa yang dirasakan oleh masyarakat dan Gen Z? Perubahan apa? Perubahan hukum. Oke. Hukum selama 10 tahun ini mulai ada geraknya pemerintah nih. Beberapa kasus korupsi sudah mulai ngincer banyak tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh relawan, aktivis, tapi di balik itu juga Gen Z masih melihat, masih kecewa. Banyak orang yang tidak sesuai kapabilitasnya masih rangkap jabatan. Betul. Sementara Gen Z sendiri sudah lulus kuliah, terus belum dapat pekerjaan. Dan kalau kita lihat sebenarnya pendidikan Gen Z ini dan kepintarannya sebenarnya ngelebihin kepintaran yang generasi tua yang jadi pejabat sekarang. Yang generasi tua sebagian wakil rakyat satunya aja kalau nggak salah sekitar 66 apa berapa? Apa 99 ya? Yang 216 apa 215 itu tidak mengumumkan kita pendidikannya apa. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah ini mendengar ya kan tuntutan dari Gen Z. Dan itu tuntutan itu sungguh-sungguh adalah tuntutan murni dan terbukti bahwa gerakan mereka adalah gerakan tanpa komando. Dan Gen Z ini sangat menguasai high-tech, sosmed dan sebagainya. Dan tak bisa dilawan oleh termasuk polisi atau TNI, tidak bisa membendung gerakan sosmed daripada yang disebut dengan Gen Z. Ini tidak main-main. Ini adalah satu fenomena yang betul-betul ini memberikan satu gerakan yang meledak. Nah, saya kembali kepada tadi pertanyaan. Apakah ke depan ini pemerintah sanggup dan mau mendengar dengan baik? Karena memang 845 itu sebagai jawaban daripada gerakan 25 pertanyaan. Jadi ada lagi. Pemerintah hanya menjawab 17 pertanyaan dari Gen Z 25 ya. Jadi masih ada perbedaan nih. Dan ini saya sebut yang terjadi sekarang ini adalah generasi gap generation. Jadi ini tidak main-main bahwa ini yang terjadi saat ini adalah gap atau jurang antar generasi. Dan ini sangat sulit. Nah, saya ingin bertanya kepada Dipo sekarang nih. Ini gimana, Po? Dari 25 tuntutan hanya 17 baru dijawab. Silakan. Ya,
Jadi mungkin yang pertama tadi, saya belum jawab yang mengenai paket stimulus ekonomi yang baru-baru ini diberikan oleh Erlangga dan Purbaya. Yang pertama, kalau saya bilangnya itu menolong, tapi bukan solusi. Kenapa menolong? Karena memang daya beli lagi lemah. Jadi kita harus akui beberapa program yang subsidi, beras, itu bagus. Saya nggak ini, tapi karena pertama jumlahnya kecil, ya kan hanya sekitar 16 triliun, dan itu bukan solusi jangka panjang. Ya kan, jadi kalau saya bilangnya, terus kalau berasnya habis gimana? Ya kan, dia kasih beras, tetap aja nggak ada kerjaan. Gitu, jadi itu masalah. Lalu kedua yang saya mau komentari, menurut saya yang sangat fix salah dari strategi pemerintah mengenai lapangan pekerjaan, ini adalah pemerintah berpikir dia yang harus membuka lapangan pekerjaan. Jadi dia kasih magang, program di MBG, KSP, seakan-akan pemerintah sendiri yang harus membuka lapangan pekerjaan. Jadi ini mungkin masalah kepemimpinan ya. Si Prabowo ini dia mungkin memikirnya pemerintah ya tugasnya buka lapangan pekerjaan, tapi itu betul. Tapi dia secara langsungnya itu, Pak. Jadi kalau dari ekonom, pemerintah itu kan tugasnya banyak ya kan? Kalau buka lapangan pekerjaan atau buka PT atau proyek investasi, sebenarnya swasta lebih jago. Swasta itu lebih jago bikin buka lapangan pekerjaan dibandingin pemerintah. Kan pemerintah by nature memang pelan ya, slow. Ya kan, dia MBG lambat, Koperasi Merah Putih lambat. Kenapa? Memang itu nature pemerintah. Karena bukan uang bisnis kan. Swasta itu memang lebih jago. Nah, jadi apa seharusnya pemerintah lakukan? Mengenai lapangan pekerjaan spesifik adalah dia membantu agar investasi, izin itu berjalan dengan mudah. Ya kan? Sekarang ke BKPM sibuk dan antara bermain. Saya jujur aja, saya baru buka data di BKPM, itu yang ditahan di OSS banyak banget. Ada ribuan. Itu berapa triliun tertahan karena masalah izin aja. Gitu. Jadi kalau mau mendapat pekerjaan, ya Pak Rosan ya urusin lah yang OSS. Ya kan? Nggak usah pusing soal MBG, soal operasi proyek, ya kan? Jadi pemerintah itu seharusnya tidak membuka pekerjaan secara langsung. Ya kan? Dia sebagai penguasa, dia harusnya membuka lapangan pekerjaan secara tidak langsung. Menciptakan iklim investasi yang baik, mempermudah perizinan, mengurangi preman. Itu cara dia buka lapangan pekerjaan. Bukan dengan intervensi langsung. Gitu. Jadi menurut saya kalau yang lapangan kerja subsidi saya terima, menurut saya itu bagus, ya kan? Apalagi daya beli lagi remah. Tapi kalau soal strategi pembukaan lapangan kerja, menurut saya itu fix salah. Karena dia selalu mikir kita yang buka badan baru, buka pekerjaan baru, gitu. Sedangkan kalau di ekonomi itu namanya crowding out. Apa yang di crowding out? Ya kan? Artinya investasi oleh pemerintah itu meng-crowding out si swasta. Swasta malah nggak bisa main, gitu. Swasta nggak bisa masuk karena pemerintah udah masuk, gitu. Jadi dia mendorong investasi keluar malah. Yang perlu adalah bahwa investasi masuk, gitu Bang. Ini kalau ekonomi lumayan penting, gitu. Dan ini masalah kepemimpinan ya. Mungkin Prabowo dia maunya hands on, dia mau sentralisasi, dia mau kontrol. Tapi ini lapangan pekerjaan salah total. Semakin pemerintah involved, semakin susah swasta untuk masuk, gitu. Dan ini bikin cycle yang bikin ekonomi makin sulit dan segala. Ya kan? Dan menurut saya ini sebenarnya cukup sederhana. Ya kan, dari aliansi ekonomi yang akademik juga sudah bersuara mengenai perihal ini, ya kan. Jadi ini benar-benar tolonglah pemerintah soal strategi lapangan pekerja bantu swasta gitu, bukan ditendang, gitu sih Bang. Jadi kalau soal tidak terpenuhi, menurut saya setuju sama Gen Z, itu sangat tidak cukup, sangat tidak cukup. Ini lapangan pekerjaan yang dari MBG, proyek ini minor, kita tuh 280 juta orang Bang, 280 juta orang. Ya kan, dari segini banyak orang, ya kan, pekerja lebih dari setengah itu informal, gitu. Ini kita mesti lebih agresif lagi, bukan sama pekerja, bukan dengan tidak boleh PHK, ya kan Erlangga ada, perusahaan tidak boleh PHK, tidak boleh ini, bukan gini soalnya, lu gampangin aja, gitu sih Bang kalau menurut saya. Makasih. Jadi kita harus kembali peranan. Betul. Dari pemerintah. Peran dari pemerintah itu adalah regulator, ya, bukan lebih dari sepada itu. Yang menjadi pemain utama adalah swasta. Bagaimana membuat swasta ini bernafas? Satu, mamanya menciptakan lingkungan terhadap izin, efisiensi terhadap birokrasi, sudah bagus, tetapi pada akhirnya jangan menghambat. Yang penting lagi adalah bagaimana meningkatkan productivity. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh swasta atas regulasi yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, Mas Eko, ini sekarang kita lihat nih, ya kan, lapangan pekerjaan. Coba kamu kasih bayangan dulu,
tentang kondisi di daerah. Apa yang terjadi sekarang? Karena kalau di ibu kota, kita nggak bisa pakai sebagai barometer. Kehidupan barometer ini harus dilihat dari daerah. Karena daerah ini mengalami sekarang kesulitan karena dana yang dikeluarkan di APBN sudah terbatas. Terus yang kedua, pemotongan, ya kan? Yang untuk porsi daerah hampir 300 triliun terpotong. Ini sangat membuat kita resah dan membuat daerah itu miris. Jadi Mas Eko tolong jawab, apa yang terjadi di daerah ini sesungguhnya? Pertama, untuk skala prioritas anggaran pembelanjaan daerah. Kemungkinan efisiensi ini bisa berjalan seperti yang diharapkan pemerintah pusat, tinggal tingkat prioritasnya aja diubah. Yang harusnya untuk rakyat harus diutamakan dibanding yang untuk jasad atau bungkus aparat. Misalkan contoh, mobil dinas, terus uang seremonial, pengadaan acara yang gila-gilaan. Sebenarnya kita sudah maju kepada postmodernisme ya, di mana seremonial itu udah nggak terlalu penting ya. TNI ngadakan upacara, polisi ngadakan upacara, PNS ngadakan upacara, terus anggarannya yang harusnya terus untuk belanja mobil dinas, terus belanja rapat-rapat segala macam. Ya kita nggak masalah rapat-rapat di hotel atau di mana gitu untuk menghidupkan ekonomi ya. Cuman harus diaudit secara sungguh-sungguh. Terus kemudian banyak fasilitas daerah yang perlu dibenahi. Contohnya adalah jalan desa-desa, terus kebersihan. Kita bisa pertama kebersihan itu bisa kita tingkatkan untuk memicu turisme. Nah, kemudian premanisme itu juga memicu investasi. Nah, premanisme ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang dibina oleh aparat, tapi aparat juga bersifat preman. Begitu banyak di media sosial aparat yang menjadi lintah bagi masyarakat sendiri. Itu banyak sekali. Bahkan yang merampok tanah masyarakat juga. Nah, berarti harus ada negara Indonesia ini semua dari tingkat pusat, kita tidak bisa hanya menyalahkan pusat saja. Iya. Ternyata daerah lalai. Banyak masyarakatnya kelaparan, banyak yang tidak fasilitas ancur-ancuran juga nggak diinikan. Oke, jadi yang penting sekarang bahwa harus ada satu situasi yang membangun secara katakanlah rangsangan ya atau keseriusan pemerintah untuk membangunkan pihak swasta agar mau berpartisipasi penuh. Dan pemerintah harus memberikan, katakanlah, stimulasi bukan hanya satu kali dalam 3 bulan, tetapi tiap bulan harus memberikan stimulasi agar ekonomi dan khususnya daya beli ini bergerak. Ada poin lain nggak yang bisa ditambahkan sama Dipo nih, soal daya beli nih? Ya, jadi kalau daya beli sih sebenarnya kalau dari perspektif ekonomi ya, ini sudah cukup clear. Karena memang saat ini kita sangat rentan menuju krisis fiskal. Ada yang bilang Juni tahun depan, ada yang bilang sebentar lagi, kapanpun itu, karena kita udah terlalu banyak ya. Dan memang balik lagi masalah apa? Daya beli memang. Ya, jadi kalau menurut saya, jadi pertama nih, Prabowo mesti fix dulu nih mindsetnya. Kita tidak fokus lagi pertumbuhan 8%. Kita defense mainnya. Itu yang pertama. Jadi mindset itu dulu. Karena selama kita bilang mau high growth, ini menciptakan masalah sebenarnya secara strategi. Gitu kan. Pasar juga bacanya beda. Walaupun sudah direvisi ya. Jadi timnya Pak Prabowo itu bilang kita mau ke 5% gitu. Jadi bukan 8% tahun ini. Tapi again, seharusnya tetap main defense. Kedua, sebenarnya paling cepat mau brand Indonesia saat ini adalah satu, stop MBG dan stop Koperasi Merah Putih. Dan uangnya itu disalurkan sebagai BLT. Bantuan langsung tunai ke masyarakat. Tidak peduli miskin, susah, kabupaten mana, kasih ke semua. Itu baru ningkatin daya beli. Dan itu ningkatin daya beli yang masif. Kenapa? Karena kalau ke orang miskin atau ke ini, kan kita orang miskin banyak ya. Ya kan? Saat ini orang miskin di Indonesia itu lebih dari 2/3. Ya kan? Artinya apa? Semua butuh duit. Nah, kalau orang miskin dikasih uang, itu uangnya langsung dipakai buat belanja anaknya, beli makanan, bayar cicilan motor. Jadi itu multiplier tinggi. Artinya apa? Ekonomi langsung kegenjot, dia muter. Ya kan? Dan itu harus ke bawah langsung. Kenapa harus langsung tunai? Ya kan? Sedangkan si Koperasi Merah Putih dan MBG ini karena ini memakan budget yang sangat besar. Sangat besar dari APBN kita.
pendidikan juga ada yang buat MBG, ya kan? Dan ini sebenarnya bikin apa ya, mesin ekonomi ini berat geraknya, ya kan? Jadi pertama akuin bahwa memang kita harus slow growth, kita mau main defense dulu. Jadi kita nggak bisa nih story, oh kita mau high growth nggak bisa, ya kan? Akuin masalah yang ada. Lalu yang kedua, menurut saya kurangin si project MBG sama kalau mereka mau jalan nggak apa-apa, jalan pada project. Tapi dana itu harus dialokasikan langsung ke bantuan langsung tunai, gitu. Makasih. Jadi kita lihat, kita hendak mengatakan dengan perkataan lain, perlu adanya, katakanlah semacam reboot ya, kalau dalam istilahnya, atau renewing, atau katakanlah semacam introspeksi terhadap APBN. Itu penting. Kenapa? Karena sudah tidak match. Betul. APBN ini tidak lagi, ya kan, berpihak kepada katakanlah pemerataan. Betul. Yang menurut saya kita memerlukan pemerataan untuk adanya rangsangan kepada rakyat, adanya bantuan BLT kepada rakyat. Rakyat menantikan itu satu poin. Yang kedua adalah harus ada katakanlah semacam renewing di APBN, bagaimana melihat ke belakang dan bagaimana melihat ke depan. Melihat ke depan itu adalah perlu adanya revisi di APBN. Betul. Kenapa perlu ada revisi? Karena APBN kita dan pajak, artinya cash in dan cash out tidak matching. Dan ini sangat berbahaya, katakanlah untuk fiskal. Betul. Begitu ini tidak matching, akan terjadi krisis fiskal. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi masa depan kita. Lalu kita lihat sekarang di daerah. Apa yang terjadi sesungguhnya, daya beli di daerah. Silakan Mas Eko. Jadi di daerah itu tiarap semua Bang Jas. Saya ke Pantura dan ke Pantai Selatan, begitu banyak UMKM masyarakat tutup. Banyak produsen tingkat kayak kopi juga, petani, terus nelayan, banyak restoran tutup juga. Bahkan banyak tempat usaha seperti langsung kayak ditinggalkan begitu saja, bahkan ada yang dijual dan itu terjadi di Pantura dan Pantai Selatan. Dan semakin masuk lagi ke dalam, itu semakin ngenes lagi karena kan generasi muda banyak yang merantau cari kerja. Terus yang tinggal di daerah hampir seperti fenomena di Jepang. Jadi harus penduduk ke perkotaan semua, ke urban. Sementara suburban dan rural area malah semakin sepi. Nah ini kan banyak lahan tidur juga yang tidak dikelola. Banyak sekali lahan ditinggalkan sebenarnya. Nah ini sebenarnya kita sebagai kesempatan juga. Kita harus meniru Thailand dan Vietnam yang memperkuat industrialisasi tingkat menengah dan low. Jadi kita jangan terlalu fokus kepada pembukaan lahan baru yang di lain tempat, tapi memperkuat para petani yang sudah berjalan, mempermudah segala perizinan buat pekebun, petani, terus pajak untuk UMKM juga harus direndahkan, bahkan harusnya dihilangkan. Itu kan stimulus. Karena kan stimulus kita belum mengalami seperti Vietnam yang selama berapa tahun setelah COVID ini menurunkan tingkat pajaknya 8%. Kita kan masih 11% dari 12% kemarin. Jadi kita secara real belum menikmati stimulus. Mungkin sebagian yang pajak dari gaji yang pekerja di atas 10 juta kena pajak, yang di bawah itu iya, tapi itu larinya itu kemana kan? Apakah ke perusahaan, apa ke pekerja dari pajak itu? Nah, ya itu ya perlu penguatan di daerah ini. Aparat Pemdanya ini jangan kebanyakan main di kafe, ke luar negeri, ke Swiss. Sebenarnya pejabat yang ke Swiss itu perlu dilacak, dicurigain. Itu kemungkinan sangat besar menyimpan duit itu KPK. KPK, jangan tidur aja nih KPK nih. Pejabat yang ke Swiss itu pasti korup tuh. Jadi saya kira kemerdekaan ini masih dinikmatin oleh 1%
daripada masyarakat kita. Karena Gen Z ini dan generasi milenial ini, saya kira generasi Z ini sudah hampir 50 juta saat ini. Dan generasi milenial itu 70 juta, hampir. Dan ini menjelaskan sama kita, si 120 juta ini akan menjadi masalah besar dalam waktu jangka pendek, bukan jangka menengah. Dan itu menurut saya tidak akan salah. Kenapa? Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara. Dan mereka ini, generasi milenial dan generasi Z ini sangat menguasai teknologi dan sangat menguasai sosial media. Dan ini merupakan kemenangan sama mereka. Sampai sekian kita hari ini membicarakan masalah Gen Z. Selanjutnya kita tutup acara ini. Semoga pemerintah saatnya mendengar dan bekerja secara maksimum. Terima kasih.